Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Kami dari Ngolah Data Penelitian MDP ingin berbagi pengalaman tentang ngolah data pendidikan pakai aplikasi Jamovi. Jamovi itu apa ya? Video pertama kita akan kenalan dulu dengan Jamovi dan seperti apa Jamovi itu. Bagian satu, kenalan dan eksplorasi data. Ya, learning outcome-nya memahami fungsi utama Jamovi dan keunggulannya dibanding software statistik lainnya. Nah, yang pertama, apa itu Jamovi? Gitu kan. Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Jamovi itu software statistik seperti SPSS, seperti R, seperti CASP, dan yang lainnya. Jamovi ini open source dan berbasis UI atau Graphical User Interface. Jadi lebih nyaman dan lebih mudah digunakan. Kemudian Jamovi ini dibangun di atas R, aplikasi R, ini aplikasi statistik, sehingga Jamovi ini kuat dan juga fleksibel. Kemudian yang ketiga, dan yang utama nih, Jamovi itu gratis, gratis, juga ringan, kemudian mudah digunakan, dan juga fungsi statistiknya juga selengkap SPSS ataupun R. Jadi nggak kalah kalau dibandingin dengan SPSS. Kemudian Jamovi ini cocok untuk pendidikan, juga cocok untuk riset, serta untuk pembelajaran mahasiswa. Nah, kita lihat di webnya langsung yuk. Ya, ini adalah webnya dari Jamovi. Jamovi ini adalah aplikasi statistikal yang terbuka, gratis. Kemudian baru rilis belum lama ini. Jadi Jamovi itu ada versi cloud-nya. Jadi kalau versi cloud itu nggak perlu diinstal, tapi bisa kita buka lewat browser. Ini tampilan di browsernya. Ya, ini adalah versi cloud-nya. Ada variable data analysis plot edit bagian atas ya. Kemudian juga ada versi desktop-nya atau yang bisa kita install di laptop kita. Di sini yang versi desktop ini bisa untuk operating system jenis Windows. Ada banyak. Kemudian ada bisa untuk Mac OS, untuk yang laptop Apple, juga untuk Linux ataupun Chrome OS. Ada semuanya. Jadi bisa digunakan untuk semua jenis operating system yang ada pada laptop. Ini versi terbarunya 276 dan ini adalah versi solid. Versi solid itu biasanya versi yang dia itu settle, yang dia tuh paling stabil. Kalau yang terbaru kan biasanya ada bugnya dan seterusnya akan disempurnakan lagi di versi-versi berikutnya. Dan ini adalah yang versi solid. Disarankan pakai yang solid aja dulu untuk install dan download. Oke, sekarang kita lihat ke aplikasi yang nya yang versi yang sudah saya install. Nah, ini adalah aplikasi Jamovi-nya. Di sini ada bagian atas ya, ada variabel, ada data, ada analisis, dan juga ada edit. Ini kita bisa masukkan data-datanya. Langsung saya coba buka data yang sudah saya punya aja. Oh, kita dari sini. Recent. Ya, saya buka data yang saya sudah punya aja. Misalkan ini lagi proses opening datanya dari Excel ya itu tadi. Dan ini sudah langsung dikategorikan sama si Jamovi. Ada ID, kelas, ada modelnya, ada aplikasi proses. Ini adalah penelitian pendidikan, perbandingan model suatu model dengan model yang lainnya dalam kelas eksperimen dan kontrol. Kemudian ada uji pretest dan juga ada uji post testnya. Nah, ini adalah semuanya di sini datanya. Ini bisa kita ubah misalkan jenis datanya, misalkan ternyata bukan nominal, misalkan ordinal atau continuous itu bisa diubah di sini. Kemudian di sini kita bisa coba lihat ada analisis di sini, kita bisa melakukan uji exploration ini untuk uji deskriptif umum datanya, kemudian di sini ada uji T, ada uji ANOVA, regresi, dan seterusnya. Ya, mungkin untuk yang video pertama ini kita lihat deskriptifnya. Untuk melihat perbedaan antara SPSS dengan Jamovi, bisa kita lihat di sini. Misalkan saya mau masukkan ini, pretest dan post test sebagai variabel dan modelnya sebagai uh, tipnya, pembaginya. Ini row, kemudian ini statistiknya. Ya, di Jamov ini enaknya panel sebelah kiri ini untuk kita mainkan variabel dan komponen-komponennya.
panel sebelah kanan itu adalah outputnya yang bisa langsung kita lihat real time ketika kita ubah-ubah di sini. Misalkan di sini saya nggak mau ada kolom missing, berarti saya tinggal uncheck list missingnya, hilang missingnya. Saya mau tambahin sum jumlah, kita klik sum, di sini langsung muncul sumnya. Saya pengen juga tambahin uji normalitasnya. Nah, udah langsung muncul uji normalitasnya. Ada inquiry, pretest inquiry konvensional, post-test inquiry terbimbing, dan konvensional. Ini bisa dilihat ya, di atas 0,05 berarti dia distribusinya normal. Selain itu, kita bisa juga buat plot di sini, misalkan histogram dan density-nya. Ini plot jenis histogram, ada Kiki plot untuk melihat normality data biasanya. Di sini ada bar plot, ada box plot, tambahin violinnya, tambahin data min. Nanti ini kita jelaskan detail di video yang lainnya. Ini cuma sebagai gambaran dulu aja. Oke, hasilnya, ini dia lagi proses. Ya, enaknya di Jamovi, ini bisa kita kontrol langsung, kita lihat kiri dan kanannya. Panel kiri dan panel kanannya. Oke, sudah keluar hasilnya. Ini adalah bar plotnya dari data pretest bar plotnya. Ini inquiry terbimbing dan ini adalah konvensional. Ini adalah pretestnya, model inquiry terbimbing dan model konvensional sebarannya kurang lebih sama ya ternyata. Ini yang oh ya ini histogram. Ini adalah box plot dengan violin untuk garis di tepiannya itu violinnya. Ini ada minnya dan ada. Kemudian ini adalah Kiki plot untuk melihat sebaran datanya. Kalau memang dia berada di sekitar garis lurus ini, berarti dia berdistribusi normal. Kedua-duanya masih berada di sekitar garis lurus. Kalau nggak normal, biasanya ada data yang mencuat jauh di luar garis lurusnya. Nah, ini untuk prosesnya, ini adalah bar plotnya, ini adalah histogramnya, dan ini adalah box plotnya. Nah, di box plot ini ada mode, ada label outliersnya, jadi kita bisa mendeteksi adanya outlier atau tidak. Ini kalau kita hilangkan label outliernya, maka nggak akan muncul tadi ya tanda-tandanya, itu hilang. Tapi kalau kita klik label outlier, maka akan muncul tanda-tanda data yang dia itu outlier. Dan ini perlu kita bersihkan agar datanya itu jadi benar-benar bersih, tidak ada data yang jauh menyimpang dari distribusi utama data kita. Oke, ya ini tadi pengenalannya. Di sini ada uji T, kalau mau kita uji independent sample dan seterusnya, bisa kita lakukan di sini, kita masukkan tes ya biasanya. Karena tadi normal ya, di sini ada uji asumsi juga, normalitas dan homogenitas. Ini bisa kita lihat langsung aja nih. Normalitinya dia normal, homogenitasnya juga dia homogen, maka kita uji parametrik. Jenis tesnya adalah student. Probability-nya itu kurang dari, signifikansinya itu kurang dari 0,01, berarti dia ada perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, antara inquiry dan konvensional. Kita juga bisa tambahin efek tes di sini, dia otomatis langsung keluar di sini. Kalau misalkan ternyata dia tidak homogen dan tidak normal, berarti dia uji non parametrik. Man with me, tinggal kita klik aja, dia udah muncul di bagian atas sini. Nah, termasuk efek tesnya juga pakai rank di serial correlation. Ini bisa kita lihat. Nah, itu mudahnya pakai Jamovi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ini tadi tentang Jamovi. Berikutnya kita akan belajar tentang input data, baik secara manual ataupun pakai Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.